kami kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi sastra tahun 1950 sampai 1960. Sebelum podcast ini dimulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Mega Dayansari. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penjelas yang kelima. Baik, di sini saya sebagai penjelas 1 dan juga penjelas 4. Nama saya Franciscus Aldirino Angganugraha. Saya Rahmawati Wulandari dan di sini saya sebagai penjelas 3. Saya Josephine Malika Risa Saputri dengan materi Himpo Sastra. Dan saya Rin Valentina, saya akan sebagai penjelas 2. Baiklah, di sini kita akan dimulai dari materi yang pertama, yaitu krisis sastra yang akan dijelaskan oleh Angga. Boleh dijelaskan sedikit banyaknya tentang sejarah serta perkembangan. Baik, terkait dengan krisis sastra itu sendiri, jadi krisis sastra ini suatu peristiwa di mana terjadi kemunduran pada tahun 50-an oleh sastrawan. Nah, ini tuh diakibatkan oleh salah satu kematian sastrawan, yaitu Chairil Anwar, yang mengakibatkan semangat sastrawan itu menjadi sedikit luntur. Pada bulan April 1952 di Jakarta diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan. Dalam simposium ini juga disinggung tentang istilah krisis akhlak maupun krisis ekonomi, di mana simposium ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Asrul Nasi, kemudian ada Sultan Takdir Ali Sabana, kemudian ada Profesor Dr. Barhim. Ini tuh juga dalam simposium ini sebagai akibat gagalnya revolusi Indonesia terkait dengan krisis sastra itu sendiri. Begitu penjelasan mengenai krisis sastra. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua mengenai majalah kisah. Baik, majalah kisah. Pendiri majalah kisah didirikan pada tahun 2009 oleh PT Buku Sastra Hati. Awalnya majalah ini dikenal dengan nama Kisah Inspirasi. Majalah kisah itu sebuah publikasi cetak atau digital yang berfokus pada penceritaan kisah, baik fiksi maupun non-fiksi. Majalah ini seringkali berisi kumpulan seperti cerita pendek, esai, artikel, atau wawancara yang ditulis oleh penulis yang berbeda-beda. Majalah kisah memiliki konsep dengan menghadirkan beragam cerita inspiratif, kisah keberhasilan, serta artikel motivasi yang dapat menginspirasi pembacanya. Konten-konten biasanya berfokus pada perjalanan hidup tokoh-tokoh inspiratif, kisah sukses dalam berbagai bidang, serta tips and trik untuk mencapai kesuksesan. Pengaruh majalah kisah telah berhasil mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia yang menyukai konten-konten motivasi atau inspirasi. Majalah ini menjadi salah satu media yang banyak dijadikan referensi untuk memperoleh motivasi dan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Tujuan utama dari majalah kisah ini untuk menghibur, menginspirasi, atau mengajarkan pembaca dengan menggunakan kekuatan narasi. Adapun ciri-ciri dari majalah kisah ini, yang pertama, konten variatif, yang kedua narasi kreatif, yang ketiga pembaca peragam, yang keempat ilustrasi dan visual menarik. Adapun karakteristik majalah kisah, yaitu yang pertama beragam genre cerita, penekanan pada narasi, visualisasi yang menarik, pembaca yang luas, konten yang bervariasi. Perkembangan sering berjalannya waktu, majalah kisah terus mengalami perkembangan dalam hal konten dan penyajian. Dengan adanya teknologi digital, majalah ini juga tersedia dalam bentuk digital sehingga lebih mudah diakses oleh pembacanya. Selanjutnya tentang Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Lekra ini didirikan pada masa pemilihan umum pada tahun 1955.
Dan ada pembagian partai yang setiap partai mempunyai ideologi masing-masing. Setiap partai juga membuat lembaga yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar memilih partai tersebut. Ada 3 lembaga terbesar, yaitu 1 lembaga kebudayaan atau Lekra, yang Lekra tersebut di bawah naungan PKI. Sastrawan yang terkenal ada MS Ashar dan AS Darta yang didirikan pada 17 Agustus 1950. Dan yang kedua ada Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia yang lembaga tersebut di bawah naungan Partai Islam dan didirikan pada 28 Juni 1962. Dan yang ketiga ada Lembaga Kebudayaan Nasional yang di bawah pimpinan naungan PNI dan didirikan pada tahun 1959 di Jakarta. Dan sastrawan terkenal ada Sitor Situmorang, dan Sitor Situmorang juga menjadi ketua dari lembaga tersebut. Baik, yang akan masuk ke materi yang keempat mengenai manifest kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa? Manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan ini sendiri masih berhubungan dengan lembaga Lekra, di mana para sastrawan ini pada masa itu menolak keras adanya lembaga Lekra karena dianggap sebagai penghalang dalam menciptakan suatu karya sastra. Manifest kebudayaan merupakan kelompok para penulis, penyair, seniman, dan pengarang novel yang hendak mengkritisi peran politik dan kekuasaan politik pada masa itu. Dalam majalah bulanan sastra yang terbit pada September 1963 terdapat naskah manifest kebudayaan. Dalam naskah tersebut jelas bahwa mereka itu menginginkan atau menyuarakan apa yang mereka pikirkan kepada Partai Komunis Indonesia dan juga Partai Nasional Indonesia. Dua partai ini dianggap membatasi para penulis atau sastrawan manifest kebudayaan karena dicurigai hendak menghancurkan struktur politik dalam bangsanya sendiri. Ada satu istilah yang dianggap menghina para sastrawan, bahwa mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang kontroversial. Ini berkaitan dengan revolusi sastra sendiri. Motif dasarnya itu pada intinya kenapa kok manifest kebudayaan itu lahir, itu akibat dari para sastrawan yang pada masa itu tidak mendapatkan kebebasan dalam menciptakan sebuah karya sastra. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai angkatan 66. Nah, angkatan 66 ini merupakan istilah yang muncul untuk menyebut orang-orang yang mendobrak penyelewengan besar oleh negara yang dianggap dapat mendorong pada kehancuran. Munculnya sastra angkatan 66 didahului dengan kemelut di segala bidang kehidupan yang menyusul peristiwa politik G30S PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Awal mula angkatan 66 ini muncul sebagai respon terhadap situasi politik, sosial, dan budaya yang penuh gejolak pada masa Orde Lama. Pada tahun 1963, sekelompok seniman dan budayawan mengeluarkan manifest kebudayaan yang mengkritik politik kebudayaan Lekra yang dianggap berhaluan komunitis dan membungkam kritik. Karakteristik karya sastra angkatan 66 ini lebih cenderung kritis dan realistis, karena angkatan 66 lebih berani mengkritik rezim Orde Lama dan mengangkat tema-tema yang tabu pada masa itu. Lebih eksperimental karena sastrawan angkatan 66 lebih banyak melakukan eksperimen dalam gaya bahasa dan bentuk penulisan. Lebih beragam karena tema dan gaya penulisan karya sastra angkatan 66 lebih beragam dibanding dengan angkatan sebelumnya.
Jadi kesimpulannya, Angkatan 666 ini merupakan tongkat penting dalam sastra Indonesia karena Angkatan 66 didorong oleh situasi politik, sosial, dan budaya yang penuh gejolak pada masa itu. Serta karya-karya sastra yang Angkatan 6 banyak mengangkat tema kritik sosial, politik, serta menunjukkan keberanian untuk melawan penindas dan ketidakadilan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ke-6 tentang heboh sastra. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah heboh sastra. Heboh sastra mulai muncul dan berkembang yang dipicu oleh pemuatan cerita pendek dengan judul Langit Makin Mendung karya Ki Pancikung pada majalah sastra edisi bulan Agustus tahun 1968. Cerita pendek yang menjadi kontroversi ini merupakan cerita pendek fiksi yang menceritakan perjalanan seorang nabi dan malaikat mengelilingi bumi. Di cerita pendek ini disebut beberapa negara seperti Indonesia, Rusia, Jepang, dan Cina. Cerita pendek tersebut dianggap menghina Tuhan dan agama Islam. Untuk perkembangan heboh sastra sendiri sudah terbit pada tahun 1960-an, namun pada zaman Orde Lama menjadi bulan-bulanan tekra dan akhirnya terpaksa berhenti pada bulan Maret tahun 1964. Tetapi penerbitannya hanya berlangsung hingga Oktober tahun 1969 dikarenakan kasus pemuatan cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Pancikung pada edisi Agustus 1968. Oke, kita akan masuk ke materi yang terakhir mengenai majalah sastra dan majalah Horizon. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai majalah sastra. Majalah sastra sendiri terbit pada tahun 1961 hingga 1964 dan pada tahun 1967 hingga 1969. Majalah sastra bertujuan untuk menyampaikan informasi, cerita, dan karya-karya sastra kepada pembaca, berisi berbagai macam karya seperti cerpen, puisi, esai, dan lain-lainnya. Puisi, cerpen, dan esai memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia dikarenakan dapat memuat karya-karya sastra yang lebih mudah ditemukan dan lebih cepat dimuat sehingga memudahkan para penulis untuk menerbitkan karya mereka. Baik, selanjutnya majalah Horizon merupakan majalah kebudayaan baru yang berfokus pada seni dan sastra di Indonesia. Pertama terbit pada bulan Juli 1966 pada awal periode baru. Peranan majalah Horizon adalah sebagai media untuk menyampaikan karya sastra Indonesia kepada masyarakat umum dan juga memberikan ruang kepada karya keislaman. Tidak hanya pada puisi dan cerpen saja dimuat, tetapi juga memuat opini dan isai dari beberapa sastrawan, serta memuat karya dari sastrawan luar negeri yang dialihkan bahasakan ke bahasa Indonesia. Oke, sekian materi dari kami. Mungkin jika ada ketidaksempurnaan serta kesalahan kata, kami memohon maaf. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.